Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dina Anggreni Susesti, SIMSA, selaku pembimbing dosen pengantar akuntansi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah memberi rahmat dan hidayah karena kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kalinya salawat serta salam tetap curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana telah membimbing kita dari jalan gelap gulita menjadi terang benderang. Dan yang ketiga yaitu sesi presentasi yang akan dipresentasikan oleh presentator pertama untuk Abdul Hadi. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 2 yang bertema mampu menerapkan dan memahami konsep dasar akuntansi, teknik dan perlakuan akuntansi untuk piutang. Lanjut. Konsep dasar akuntansi adalah hal-hal yang membangun informasi akuntansi. Konsep tersebut sangat dibutuhkan untuk mempelajari bagaimana pengelolaan data keuangan dalam organisasi ataupun perusahaan. Dengan konsep tersebut, pengolahan data keuangan bisa dijamin dengan baik. Berikut konsep-konsep akuntansi yang mana ada 8. 1. Konsep entitas usaha. 2. Konsep biaya. 3. Konsep kontinuitas usaha. 4. Konsep penandingan. 5. Konsep pengukuran uang. 6. Konsep periode akuntansi. 7. Cash basic. 8. Aktual basis. Pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi menurut James M. Rivy, akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Pengertian aset-aset lancar dan piutang. 1. Aset. Aset adalah sesuatu yang dimiliki oleh suatu entitas dan memiliki nilai ekonomi. Aset dapat berupa properti, peralatan, kendaraan, saham, dan lain sebagainya. Yang kedua, aset lancar. Aset lancar. Aset yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau dalam siklus operasi normal suatu bisnis. Contoh aset lancar tersebut yakni kas, piutang, piutang dagang, persediaan, dan investasi jangka pendek. Yang ketiga, piutang. Piutang sendiri ialah hutang yang harus dibayar oleh pihak lain kepada suatu entitas akibat transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh entitas tersebut. Piutang dianggap sebagai aset lancar karena dapat diubah menjadi uang tunai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang ialah ada 3. 1. Piutang usaha. 2. Wesel tagih. 3. Piutang lain-lain. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka. Dalam arti bahwa tagihan ini tidak disertai instrumen kredit piutang usaha. Piutang usaha berasal dari penjualan barang, dagang, dan jasa secara kredit dalam operasi usaha normal. Piutang usaha sering juga disebut piutang dagang. Biasanya dapat ditagih di dalam waktu 30 atau 60 hari dan merupakan piutang terbuka yang berasal dari
perluasan kredit jangka pendek. Jenis piutang usaha. 1. Piutang usaha terhadap pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedua, piutang usaha terhadap pihak ketiga. Wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam setahun, maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Wesel tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan bila wesel tagih dan piutang usaha berasal dari transaksi penjualan. Maka hal itu kadang-kadang disebut piutang dagang. Kecuali tidak ada keterangan lain, akan diasumsikan bahwa semua wesel tagih dan piutang usaha dalam hal ini berasal dari transaksi penjualan. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya lebih dari 1 tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi. Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan presentator kedua. Pada presentator kedua, Mas Adi Trisna. Pengakuan utang usaha. Pengakuan piutang usaha. Menurut Dedri Sulistiawan dan Yike Keliana dalam bukunya Akuntansi Keuangan Menengah 1 buka kurung 2006 banding 80 tutup kurung menjelaskan bahwa piutang usaha terjadi ketika perusahaan melakukan penjualan namun belum menerima kas sebagai hasil dari penjualannya. Next. Next. Penjualan biasanya menawarkan adanya kas diskon atas barang yang dijualnya guna mendapatkan pernyataan tertentu, misalnya 5/10, N per 30. Maksudnya adalah penjualan akan memberikan potongan penjualan atau diskon pada pembelian sebesar 5% jika membayar 10 hari sejak tanggal transaksi dengan masa jatuh tempo
30 hari sejak tanggal transaksi. Next. Pada tanggal 1 Maret 2023, perusahaan XYZ memutuskan untuk melepas piutang sebesar 10 juta rupiah yang dianggap tidak tertagihkan kepada pelanggan A. Mencatat penghapusan piutang yang tidak tertagih, debit, biaya tak terduga atau kerugian piutang 10 juta rupiah. Kreditnya piutang usaha 10 juta rupiah. Mencatat pengurangan piutang yang tertagih sama dengan debit, sama dengan kas atau bank 10 juta rupiah. Kredit sama dengan piutang usaha 10 juta rupiah. Dalam contoh ini, perusahaan XYZ mencatat biaya tak terduga atau kerugian piutang sebesar 10 juta sebagai pengeluaran perusahaan. Selain itu, perusahaan juga mengurangi piutang yang tertagih sebesar 10 juta rupiah dalam catatan akuntansi. Hal ini akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan seperti laporan laba, rugi, dan neraca. Next. Metode kotor atau gross method. Ayat jurnal pengakuan dan pelunasan piutang usaha dengan metode pencatatan persediaan menggunakan sistem periodik sebagai berikut. Metode kotor atau gross method mencatat penjualan kredit 1 Februari 2005, piutang usaha 10 juta rupiah, penjualan 10 juta rupiah. Mencatat pelunasan piutang pada periode diskon 8 Februari 2005. Kas 5.700.000 rupiah. Potongan penjualan sama dengan 300.000 rupiah. Piutang usaha sama dengan 6.000.000 rupiah. Mencatat pelunasan piutang di luar periode diskon 25 Februari 2005, kas sama dengan 4 juta rupiah. Piutang usaha sama dengan 4 juta rupiah. Next. Metode bersih, net method, mencatat penjualan kredit. Pada 1 Februari 2005, piutang usaha sama dengan 9.500.000 rupiah. Penjualan sama dengan 9.500.000 rupiah. Mencatat pelunasan piutang pada periode diskon. Pada 8 Februari 2005, kas 5 juta, kas sama dengan 5.700.000 rupiah. Piutang usaha sama dengan 5.700.000 rupiah. Atau 6 juta kurangi 6 juta dikali 5% sama dengan 5.700.000 rupiah. Mencatat pelunasan piutang di luar periode diskon. Pada 25 Februari 2005, kas sama dengan 4 juta rupiah. Piutang usaha sama dengan 4 juta rupiah. Keterangan mencatat laba karena pembatalan diskon. Pada 25 Februari 2005, piutang usaha sama dengan 200.000 rupiah. Laba lain-lain pembatalan diskon sama dengan 200.000 rupiah. 4 juta rupiah dikali 5% sama dengan 200.000. Next. Nilai jatuh tempo dan bunga dari piutang wesel. Berikut adalah contoh menghitung nilai jatuh tempo
dan bunga dari piutang wesel. 1. Menghitung tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo piutang wesel adalah tanggal di mana piutang tersebut harus dibayarkan oleh pihak yang berutang. Jika wesel memiliki masa jatuh tempo selama 90 hari dan tanggal wesel diterbitkan pada 1 Januari 2023, maka tanggal jatuh tempo wesel tersebut adalah 1 April 2023. 2. Menghitung bunga. Jika piutang wesel memberikan bunga, maka perlu dihitung besaran bunga yang harus dibayar oleh pihak yang berutang. Besaran bunga dihitung berdasarkan tingkat bunga yang disepakati dalam wesel. Misalnya, jika tingkat bunga wesel sebesar 10% per tahun, maka besaran bunga yang harus dibayar adalah sebesar 10% kali jumlah pokok wesel kali masa berlaku wesel. Next. Nilai jatuh tempo dan bunga dari piutang wesel. Contoh perhitungan bunga piutang wesel. Jumlah pokok wesel sama dengan 10 juta rupiah. Tingkat bunga wesel sama dengan 10% per tahun. Masa berlaku wesel sama dengan 90 hari. Bunga sama dengan 10% dikali 10 juta rupiah dikali 90 hari per 360 hari sama dengan 250.000. Dengan demikian besaran bunga yang harus dibayar oleh pihak yang berutang sebesar 250.000. Next. Pengakuan piutang wesel. Pengakuan piutang wesel adalah proses pencatatan atau pengakuan atas piutang yang terdiri dari wesel, cek, atau surat berharga lainnya yang dibayar di masa depan. Berikut adalah tahapan dalam pengakuan piutang wesel. 1. Penerimaan piutang wesel diakui sebagai aset keuangan pada saat diterimanya. Penerimaan piutang wesel dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembayaran melalui cek atau transfer bank. 2. Pengukuran piutang wesel harus diukur dengan nilai wajar pada saat diterimanya. Nilai wajar piutang wesel adalah jumlah nilai uang yang diterima jika piutang wesel tersebut dijual di pasar yang aktif. 3. Klarifikasi piutang wesel harus diklarifikasikan sebagai instrumen keuangan dengan nilai wajar melalui laporan laba rugi, kecuali jika perusahaan memiliki rencana untuk memegang piutang wesel tersebut hingga jatuh tempo. Jika perusahaan memiliki rencana untuk memegang piutang wesel hingga jatuh tempo, piutang wesel harus diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Alhamdulillah, penyampaian materi sudah selesai. Yang selanjutnya yaitu terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Pada kesempatan kali ini, kita sampai pada sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Maka dari itu kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Akhirul kalam. Ada salah kata dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.